Suara saya terdengar jelas? Siap dengar, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Ini kita ketemu lagi dalam Zoom perkuliahan statistika terapan pertemuan ke-11 ya, kalau nggak salah, minggu ke-11. Ini rencana kita seperti yang saya ungkapkan di minggu yang lalu, kita akan melakukan praktek analisis data menggunakan R statistik. Kemarin saya sudah cek penugasan di minggu ke-10 yang ini ya, download R statistik. Ini dari kelas A, itu saya lihat ada 1 orang yang belum mengumpulkan capture dari R statistik. Tapi untuk kelas B saya lihat sudah lengkap. Yang isinya 32 orang itu kelas A apa kelas B? Kelas A, Bu. Oh, berarti kelas A yang lengkap, kelas B yang kurang 1 orang. Harapan saya semua sudah punya R statistik di laptop masing-masing. Jadi nanti bisa mengikuti dengan baik ya tutorial yang saya sampaikan. Ini saya kebetulan mengajar ini bukan dari Malang ya. Saya ini sedang berada di Jawa Barat. Jadi nanti kalau ada ketidaklancaran sinyal, silahkan saya diberitahu. Jadi biar nanti saya bisa beralih menggunakan tethering. Itu ya. Tolong diberitahu kalau suaranya sudah mulai berkeriting-keriting gitu. Baik, kita mulai. Saya tanya dulu, semua sudah presensi di LMS? Siap, sudah. Siap, sudah, Bu. Sudah. Monica sudah presensi? Monica 3B? Sudah, Bu. Nah, baik. Karena presensi saya batasi sampai jam 9, jadi utamakan presensi dulu. Baik, saya akan mulai share screen. Ya. Oh, sebentar. Dapatan Kalian sudah bisa mengakses kuliah 11 di LMS? Saya tanya dulu. Sudah muncul belum kuliah 11 di LMS? Salah sejauh Ayo dijawab salah satu. Halo. Kok ngomong sendiri? belum bisa. Kuliah 11 sudah muncul apa belum? Ya, belum bisa, Bu. Belum bisa ya. Karena kondisinya masih disembunyikan. Coba ini yang sedang saya kerjakan di kelas apa ini? Di kelas B sudah saya buka, coba lihat LMS di kuliah 11. Judulnya analisis ragam 3. Kelas B sudah bisa, coba sekarang saya beralih ke kelas A dulu. Jadi memang kuliah 9 dan 10 ini belum saya letakkan di bawah karena ketiga perkuliahan ini nyambung. Oke, kelas A juga sudah tertampilkan. Saya akan share screen. Nah, mana ya LMS saya kok nggak muncul ya?
Oke, sudah terlihat share screen saya. Siap, sudah, Bu. Ya, terima kasih. Jadi isi dari kuliah ke-11 ini ada sekitar 4 aktivitas. Yang pertama ada sekilas program R. Nah, ini kayaknya masih ada kondisi yang harus dipenuhi. Saya sambil edit ya, karena ini kan tidak kalian dapatkan, jadi coba. Mungkin, nah sekarang kelas A sudah bisa buka, tapi kelas B belum saya edit. Jadi sementara kalian ikuti saja ini. Ntar ini juga belum ini ya. Lupa kemarin tidak saya edit dulu. Nah, ini presensi. Oke, kok balik lagi? Ini. Baik, ini untuk kelas A, kalian sudah bisa buka sekilas program R dan praktikum 1. Jadi praktikum 1 ini isinya adalah Excel ya, file Excel berisi data-data yang akan kita buat untuk latihan. Coba sekarang kita langsung saja ke kegiatan kedua yaitu praktikum 1. Nah, ini tolong bagi kelas A yang sudah bisa download, ini tolong di-download kemudian share ke kelas B. Karena kelas B saya tidak sempat ngedit lagi, tapi nanti akan saya edit di akhir perkuliahan. Ini kelas A atau kelas B? Oh, kelas A. Baik, kelas A tolong ya, silakan di-download ini praktikum 1 ini. Kemudian coba masing-masing menyumbangkan filenya ke temannya yang akrab yang ada di kelas B. Atau share saja di grup WA kita, nanti biar semua bisa download gitu ya. Jadi file ini berisi data-data angka yang nanti mau kita praktekkan. Jadi semua harus punya biar semua bisa praktek. Jelas? Jelas ya? Sudah ada yang nge-share di grup WA? Mohon izin dulu masih di Masih download. Kok sinyalnya bagusan di tempat saya ya dengan di tempatnya asrama? Suaranya kurang jelas. Baik, sambil menunggu ya, yang bisa download silakan di-download kemudian dibuka. Kemudian yang belum bisa download silakan ditunggu share-nya dari temannya. Ini kenapa saya langsung bagikan bentuk file biar kalian nggak usah ngetik. Coba saya buka ya, praktikum 1. Nanti kalau sudah download ya, kalian buat enable editing. Karena nanti kita akan melakukan editing di beberapa format sheet ya. Di sini ada 4 sheet. Jadi klik enable editing biar kita bisa edit. Ini sudah keluar Excel saya di layar kalian? Belum, Ibu. Oh, belum? Di layar kalian tetap ini LMS. Siap, iya Ibu, masih LMS Ibu. Oh, baik. Nah, ini Excel yang kalian download ya.
Nanti kalau setelah download muncul dialog enable editing, silahkan diklik. Isi dari Excel itu ada 4 lembar atau 4 sheet, 4 halaman. Halaman pertama ini untuk praktek RAL atau one way ANOVA. Nih, RAL ya. Ini coba saya perkenalkan dulu masing-masing sheet ya. Nanti sebelum saya bahas lebih lanjut isinya seperti apa. Jadi sheet pertama ada contoh untuk RAL, sheet kedua itu ada contoh untuk RAK. Kemudian sheet ketiga ada RAL faktorial. Kemudian sheet terakhir ada RAK faktorial. Ya. Jadi isinya seperti itu. Silakan di-download dulu. Mohon maaf saya ada gangguan sedikit. Sebentar sambil menunggu kalian selesai download semua ya. Baik, lanjut. Lanjut ya. Kita mulai ke sheet yang pertama. Coba perhatikan. Ahmad Gufron kemana ini? Ya, baik. Semua sudah download Excel-nya atau masih proses? Siap, sudah Bu. Baik. Buka sheet RAL. Saya akan jelaskan ya kenapa bentuknya seperti ini, memanjang ke bawah. Jadi memang untuk bisa diolah dengan R ya. Itu semua format dari data itu harus bersifat tidy namanya. Tidy. Jadi tidy itu artinya satu baris ya, satu baris ini harus hanya mengandung satu data angka ya atau satu data hasil pengamatan. Ya. Kenapa ini kok tidak melebar tapi memanjang? Karena untuk R itu harus bersifat tidy. Jadi satu baris hanya mengandung satu data hasil pengamatan. Ini hasil pengamatannya ya, 2,537. Nah, mengenai tanda desimal, ini mungkin laptop kalian agak bervariasi ya. Ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Kalau laptop saya itu pakai titik. Tandanya, apakah laptop kalian pakai koma atau titik, itu bisa kalian coba seperti ini. Misalnya ini saya ganti jadi koma ya. Ini biasanya, kok enggak ini ya, kok enggak otomatis. Biasanya dia akan lari ke sebelah kanan biasanya. Tapi ini kalau dia dianggap
sebagai angka, itu dia akan lari ke sebelah kanan. Biasanya seperti itu. Tapi ini kayaknya dia tetap berfungsi sebagai angka, cuma ribuan. Jadi angkanya angka ribuan. Kalau kita lihat di di kolom input di sini, ya. Jadi hati-hati. Ini 2,537, bukan 2.537. Silahkan kenali laptopnya masing-masing, apakah menggunakan koma atau menggunakan titik. Kalau saya ini menggunakan titik. Oke ya, kayaknya jangan bingung ya, ini kan baru mulai. Ini desimalnya hilang. Oke. Baik, jadi pada R ini harus tidy, satu baris hanya diisi oleh satu hasil pengamatan. Nah, kemudian dalam contoh RAL ini kita menggunakan ada beberapa perlakuan. Perlakuannya ada satu, DM1 ini. Kemudian ada DM2, ini perlakuan kedua. Perlakuan ketiga adalah DDT. Ya. Kemudian perlakuan keempat adalah asodrin. Perlakuan kelima adalah dimbum. Dimbum. Perlakuan ke-6 itu adalah dimkenap. Ya. Kemudian perlakuan ke-7 adalah kontrol. Jadi ini perlakuan. Ada 7 kalau nggak salah ya. Kontrol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Perlakuannya ada 7. Kemudian ada juga ulangan. Coba ulangannya ada berapa? Ada yang tahu? Ulangannya ada berapa dari data ini? Kemarin kan kita sudah bahas ya. Jadi dalam sidik ragam atau ANOVA itu selain ada perlakuan juga harus ada ulangan. Jadi harus diulang setiap perlakuan itu. Nah, sekarang kita sudah ketemu perlakuannya 7. Ulangannya berapa? 3, Ibu. 3. Coba kita hitung sama-sama ya. Ini kita lihat DM1 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Ulangannya ada 4. DM2 juga 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi untuk contoh ini ada 7 perlakuan, 4 ulangan. Nah, sebenarnya ini adalah pengujian penggunaan antibiotik ya. Antibiotik pada penyakit mastitis pada sapi ya. Jadi ini kita punya 7 jenis antibiotik ya. Kemudian ini adalah hasil susu per hari setelah mastitis itu diobati. Jadi ada di sini sapi perah ya, ada 4 sapi perah yang diobati dengan antibiotik DM1. Yang diobati dengan DM1, 4 sapi itu produksi susu hariannya ada yang 2,5 liter per hari, ada yang 2,0, ada yang 2,1, ada yang 1,7. Tuh, ya. Jadi ini konteksnya adalah ingin mengukur mana perlakuan antibiotik yang dapat menyembuhkan penyakit mastitis dengan indikator jumlah produksi susu harian. Ini silakan dicatat. Bentar, saya permisi dulu. Kenapa banyak gangguan ya?
Oke, lanjut ya. Karolus, sudah dibuka Excel-nya? Siap, sudah. Ya. Kok suaranya perempuan ya? Yuni Wulandari, kita buka Excel-nya bareng-bareng. Oke, sudah ya? Halo, Yuni. Mohon izin Ibu, saya Zoom pakai laptopnya teman Ibu. Jadi buka Excel-nya masih belum bisa buka file yang saya download sendiri, Bu. Soalnya laptop Nggak saya apa-apa. rusak, masih ada di sekre, Bu. Maksud saya meskipun pakai laptopnya teman, tapi juga ini dibuka Excel-nya di laptop temanmu. Siap, Saya. siap Baik, bisa, Ibu. kita mulai ya. Moga-moga nggak ada gangguan lagi. Jadi coba klik pada sheet RAL ini. Kita tadi sudah bahas ada 7 perlakuan 4 ulangan. Coba di sheet ini disorot ya. Ini kursor saya kelihatan bergerak kan ya di layar kalian? Siap bergerak, Bu. Baik. Kalau sudah disorot seperti ini, coba klik kanan. Ya, klik kanan. Kalau sudah, kalian pilih move or copy. Ini saya sengaja pelan-pelan, jadi nanti kalian bisa ikuti semua. Filenya akan bertumpuk-tumpuk. Ya. Pilih move or copy. Klik ya. Nah, seperti ini. Muncul kotak dialog move or copy. Kemudian coba klik ini. Mohon izin Ibu. Ya. Mohon izin untuk bisa diulang Ibu, tadi saya ketinggalan. Aduh. Ya, kalau sampai sini sebenarnya masih bisa diulang, tapi nanti kalau sudah jalan terlalu jauh nggak bisa ya. Baik. Ini terakhir ya, permintaan Hendrikus untuk mengulang. Kayaknya saya enggak ya. Saya enggak kehilangan sinyal ini kan? Mohon izin Ibu, suaranya terputus-putus. Oh, ya ya. Tes. Sekarang sudah bagus? Siap, sudah Ibu. Baik. Oke, kita sorot RAL, kemudian mendingan saya tethering aja ya. Bentar. Baik, kita mulai. Klik pada RAL, arahkan kursor pada RAL, kemudian klik kanan sampai muncul kotak dialog move or copy. Nah, kalau sudah seperti ini, coba ini yang panah ini kalian klik. Panah yang menunjukkan nama file ya. Kalian pilih new book. Ya. Di new book ini kalian beri nama latihan RAL. Atau biar new book dulu ya, ini kayaknya belum bisa diberi nama ya. Kita letakkan di new book, kemudian centang create a copy. Centang seperti ini. Ya, kemudian oke. Nah, kita sekarang punya file ya, book 1, di mana isinya hanya satu sheet yaitu RAL. Oke, sampai sini bisa ya? Bisa. Siap, bisa Ibu. Baik. Jangan minta untuk mengulang. Kalau nanti saya mengulang, filenya ada double lagi gitu ya. Jangan di-save dulu. Ya. Klik
file atau pilihan Office button, kalau di kalian mungkin ya, beda Word mungkin beda. Klik file, jangan pilih save, tapi pilih save as. Ya. Pilih save as, klik ya. Kemudian letakkan di folder yang mudah untuk diakses. Ya, ini coba saya buat folder dulu di My Document. Namanya latihan R. Nah, jangan di save dulu ya. Kita sudah baru membuat folder untuk mempermudah mencari nanti. Kemudian book 1, nama book 1 ini silahkan diganti menjadi RAL. Nah, seperti ini ya. Sampai sini sudah, jangan di-save dulu. Setelah itu sudah diberi nama RAL, silakan panah di bawah yang ada tulisannya Excel Workbook. Ini silakan panah ke bawah ini diklik. Kemudian pilih ini, CSV, koma delimited. Ada nggak di anu kalian, di laptop kalian? CSV ya. Pilih CSV, kemudian save. Nah, nanti akan muncul kotak dialog dan bunyi seperti error ya. Ini enggak masalah, kalian tinggal klik yes. Dah. Seperti itu. Jadi itu adalah untuk menyiapkan file kita sehingga bisa connect dengan R. Ya. Kalau file kita itu dari Excel langsung, itu biasanya nggak bisa connect dengan R. Tapi kalau kalian pakai R Studio, itu sebenarnya nggak usah di format CSV juga bisa. Tapi saya belum belajar ke arah sana. Nanti kalau kalian mungkin bisa menemukan cara sendiri, tidak perlu mengkonversi Excel menjadi CSV. Bisa diikuti kira-kira? Itu apa? Nasrul kok ketawa-ketawa? Irza sama Yus. Bisa diikuti, Nasrul? Atau kalian ini pakai laptop enggak prakteknya? Ya pakai Ibu. Ini Oke, sedang ya. di laptop masing-masing. Oke, baik. Nanti kalau ada kesulitan silahkan dibantu. Oke. Kita sudah punya file CSV bentuk RAL. Nah, ini kita simpan dulu atau kita minimize aja. Kita minimize. Kita buka sekarang R statistik yang sudah kalian download ya. Saya stop share dulu untuk membuka R. Jadi silakan kalian bisa tutup tadi RAL CSV-nya, kemudian kalian bisa buka Nah, kayak gini. Jadi ini saya sudah membuka program R. Ya. Isinya seperti ini. Jadi agak beda dengan Excel, di mana kalau Excel itu menu-menu sudah tersedia. Kalau di R itu kita harus masak sendiri. Ya, istilahnya seperti itu. Kalau di Excel itu menu itu sudah dibuatkan algoritmanya. Kalau di R itu kita harus menyusun sendiri algoritmanya. Tetapi jangan takut atau jangan bingung ya. Algoritma di R itu sebenarnya
identik. Jadi kalau orang lain sudah menemukan, kita bisa langsung copy paste. Itu di R seperti itu. Nah, khusus untuk operasi ANOVA, RAL, itu sudah ditemukan algoritmanya. Jadi mungkin nanti kalian yang hobi coding ya, itu bisa menjadikan R ini sebagai sumber otak-atik untuk menemukan algoritma. Nah, algoritma untuk ANOVA itu sudah saya berikan ada di LMS. Coba ini saya stop share lagi. Kembali ke LMS. Nah, ini skripnya itu sudah saya sampaikan di praktikum 2 yang paling bawah. Ini, skrip R. Kelihatan nggak yang saya tunjuk pakai jari telunjuk ini? Kelihatan? Siap, kelihatan Ya, dulu. kelihatan, Bu. Ya, cuma ini yang baru terbuka miliknya kelas A. Kelas B belum. Kelas B bisa terlihat? Kelas B bisa terlihat nggak? Halo, kelas B perwakilan, coba tolong direspon. Susah banget ya. Kelas B. Apa ya kelas B ini? Kelas B, gimana LMS-nya bisa dibuka? Nggak ada kelas B kah? Gimana ini? Siap, belum ada, Ibu. Iya, belum ada ya. Siap, belum ada. Baik, mungkin biar adil saya edit sebentar ya, biar kelas B juga bisa ya. Kasihan kalau selalu tergantung pada kelas A. Saya edit sebentar, saya minta waktu. Salah pencet saya. Baik,
Halo? Lanjut ya. Siap, ya, Bu. Siap, Bu. Ya, jadi ini kelas A dan kelas B sudah saya buat bisa download. Nah, ini kalian bisa download yang pertama adalah yang paling bawah ini, script RR. Ya, silakan itu di-download. Itu adalah bahasa algoritma yang bisa kita gunakan atau kita copy untuk menganovakan data pertama. Ya, baik, silakan di-download dulu. Saya tunggu. Ini saya mau praktekkan cara downloadnya seperti apa ya. Klik saja script RR ini. Nah, ini sudah masuk di folder download di laptop saya. Oke, kalian sudah bisa sampai situ? Sudah download script RR? Siap, sudah, Bu. Baik, Siap, sudah sudah, ya. Ibu. Oke, kita stop share dulu. Kembali ke R. Oke. Saya share screen lagi. Nah, ini ya. Kita kembali ke R. Nah, skripnya tadi di mana? Kita buka biar bisa untuk contekan. Kita buka, caranya seperti apa? Ini ada icon buka ya, buka folder. Ini kita klik open script ya. Kemudian kita tadi kan sebenarnya ada di download ya. Nah, ada di folder download, kemudian ada script RR. Ini kita klik, kemudian kita open. Nah, ini adalah bahasa algoritma yang kita butuhkan untuk melakukan analisa sidik ragam untuk rancangan acak lengkap dari data kita yang pertama. Ini geser ya, kalian geser, letakkan di samping untuk contohan. Oke, jelas sampai sini? Halo? Mohon izin Ibu, terlalu Ya. cepat. Aduh, terlalu cepat. Oke, jadi gini, silakan kalian buka file atau buka R-nya ya. Kalau sudah buka program R-nya, kalian pilih icon gambar folder terbuka ini, OpenScript ya. Kemudian tadi kan kalian sudah download script RR. Itu letaknya di mana kalian cari? Kalau saya ada di download, ada di folder download ya. Script RR ini kalian klik, kemudian di open, nanti akan terbuka di layar yang sama. Cuma kita buat saling berdampingan biar enak. Gitu. Sudah bisa? Susah ya? Siap, sudah, Bu. Harusnya kita ketemu. Sudah ya? Gampang kok ini. Meskipun kita jarak jauh, kalian pasti bisa. Oke. Kalau sudah, coba lihat. Ini bahasa pemrograman yang saya maksud atau algoritma itu adalah semua yang ditandai dengan tanda apa ini ya? Tanda cucuk ya. Saya bilangnya tanda cucuk aja biar mudah ya. Tanda cucuk ya. Jadi yang tidak ditandai dengan tanda cucuk, misalnya kalimat pertama ini ya, rancangan acak lengkap. Nah, ini hanya judul saja ya. Jadi yang menjadi rumus itu adalah semua yang diawali dengan tanda cucuk ini ya. Apa ya bahasa Inggrisnya tanda gini ya? Lupa saya. Oke.
kita akan mulai olah data kita. Pertama, kita akan memanggil data RAL yang tadi sudah kita format ke dalam CSV. Ya. Cara memanggil datanya dengan ini perintah pertama. RAL, ini kode yang kita buat ya. RAL itu kita minta nanti dibaca datanya. Ya, jadi kita mulai ya. Silahkan ini perintah yang pertama ini di blok untuk kita copy. Ya, ini blok dulu. Kemudian saya di sini tekan Ctrl C. Kalau sudah tekan Ctrl C, saya berpindah ke ini R program yang asli ya. Ini tadi kan cuma contekan yang sebelah kanan. Kita pindah ke sebelah kiri di program R yang asli. Kita klik, kemudian kita Ctrl V atau kita paste. Nah, seperti ini. Dia akan langsung mencari atau mengarah kepada folder di mana tadi kita meletakkan file CSV-nya. Saya tadi meletakkannya di dokumen, ya. Kemudian di latihan R. Nah, ini kalian harus benar-benar apa ya? Meletakkan foldernya itu jangan sampai lupa meletakkan filenya. Ini saya sudah ketemu, saya klik RAL ini, kemudian open. Nah, sudah seperti ini. Bisa diikuti apa tidak kira-kira? Bisa itu. Saya. Yang lain? Yang lain? Selain Sopo mau, Sahrul, apa Khairul mau? Yang lain bisa ya? Halo? Yang cewek-cewek mana? Hendrikus bisa ngikuti, Hendrikus? Siap Ibu, laptop saya masih error nih Ibu. Aduh, sayang banget ya. Kalau Nasrul, gimana Nasrul? Izin Bu, ini laptopnya masih ada kendala. Aduh, kok ini ya? Laptop kalian kok ini? Loadingnya lama-lama. Coba Marisa, Marisa bisa? Jangan-jangan nggak ada yang bisa ini. Intan, coba Intan. Mohon izin menjawab. Saya sudah sampai di pastanya Bu, terus jalan. Sinyalnya jelek, suaranya nggak jelas. Nggak jelas Intan. Siapa nih yang bisa dicek ya? Jessica, gimana Jessica ini? Jessica dan Viana. Halo Jessica. Jessica. Kok tadi sudah unmute, mute lagi? Siap Ibu. Gufron gimana Gufron? Siap Bu, sudah bisa. Nanti kalau memang ternyata dari berapa orang ya, 32 tambah 30, 62, yang bisa cuma Gufron aja, ya. Ini terpaksa minggu depan kita ketemu langsung. Gimana? Mohon izin Bu. Mungkin Minggu untuk depan libur ya? Hah? Mohon izin Bu. Minggu depan kalian libur? Iya, gimana suaranya kok nggak kedengeran? Mohon izin Bu untuk recording-nya mungkin bisa ditaruh di LMS nanti biar bisa diikuti oleh teman-teman. Oh iya betul. Kita kan masih punya recording ya. Oke. Baik. Kalau gitu saya mau lanjut ya. Jadi
Coba ikuti aja sebisanya. Mungkin nanti kalau kalian masih kepontal-pontal istilahnya atau tidak mampu untuk mengejar, nanti silakan buka recording LMS-nya. Oke, terima kasih sudah diingatkan tadi Sopo tadi. Baik, ini gimana ya tampilannya kok nggak bisa dikecilkan. Baik, ini kita perlu cek ya. Kita tadi sudah mengeterapkan atau mempraktekkan perintah pertama untuk R membaca data kita. Tapi kita perlu cek ya, seperti saya selalu ngecek kalian, apakah benar bahwa data itu sudah terbaca. Cara ngeceknya adalah dengan ini perintah kedua ini, dim ral. Ya. Suara saya masih bisa diikuti? Ya, masih bisa, Bu. Ya, Baik. masih bisa. Oke, kita cek dengan perintah kedua dimral ya. Kembali saya Ctrl C, saya blok dulu, tekan Ctrl C. Kita pindahkan ke program R ya. Kemudian kita paste Ctrl V ya. Kalau sudah seperti ini, biar perintahnya bekerja kita perlu tekan enter. Nah, kita sudah menekan enter ya. Di sini program R sudah membaca bahwa data kita ada 28. Ya, ada 28. Cuma kok ini satu ya? Satu ini apa ya? Tadi kan kita punya apa namanya 7 perlakuan 4 ulangan. Coba kita cek lagi dengan perintah kedua yaitu strral. Ya, ini untuk mengecek apakah data itu benar-benar sudah betul yang kita suruh baca itu ya memang itu gitu. Kita pindah ke sini kemudian Ctrl V. Ini harus dikasih kurung tutup ya, tadi enggak keblok. Kemudian enter. Nah, ini ada 28 observasi, satu variabel yaitu hasil ya. 28 observasi itu dari perlakuan 7 perlakuan kemudian 4 ulangan. Nah, sudah seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ANOVA-nya. Untuk ke ANOVA, ini saya ini dulu. Untuk ANOVA-nya, ya, kita langsung gunakan perintah pada ini yang saya kasih judul sidik ragam. Coba ini box plotnya kita lewati dulu. Jadi kita ke sidik ragam. Untuk ANOVA itu perintahnya seperti ini. ANOVA sama dengan ini ya, nggak perlu saya bacakan karena ini bahasa algoritma. Ini kita copy ya, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke program R, Ctrl V. Nah, harap diingat ya, hasil dan perlakuan ini tergantung dari inputan kita pada Excel ya. Jadi inputan kita pada Excel di kepala tabel atau yang paling atas tadi itu adalah perlakuan dan hasil. Nah, rumusnya seperti ini. ANOVA sama dengan AOF dalam kurung buka hasil, kemudian tanda apa namanya ini ya, lupa aku. Kemudian perlakuan, koma data sama dengan RAL. Nah, ini kita enter. Oh, hasilnya not found ya. Error. Kenapa ya? Bentar dulu. Kalau error seperti ini ada kemungkinan bahwa ada perbedaan ya antara penulisan hasil dengan Excel, asal Excel-nya. Coba saya klik dulu RAL ini. Oh, sebenarnya ya sudah sama ya.
Saya ulang dulu ya. Mulai dari awal. Sebentar, saya stop share dulu. Coba saya cari yang betul. Baik. Halo. Ini tadi karena saya coba praktekkan mulai dari awal, jadi kayaknya format datanya masih ada yang error. Coba kalian ini saja download yang dari LMS, yang dari folder tadi. Coba ya, bentar. Oh iya ya, sepertinya bukan CSV tadi ya, tapi TXT. Itu yang salah kayaknya. Jadi di apa di save as tadi kita tidak memilih CSV tapi TXT. Coba sebentar. Saya share lagi.
Jadi kalian langsung saja download ini latihan ral.txt. Ini kita yang pakai daripada tadi kita saya praktekkan dari awal ternyata bukan CSV tapi TXT. Ya. Ini coba saya download latihan ral.txt. Nah, kita pakai yang ini aja nanti. Ya. Baik, ini sudah saya download. Sekarang saya stop share lagi untuk beralih ke R. Oke, ini ya, ini R saya. Mana tadi R-nya? Oke, kelihatan nggak ini? Siap kelihatan, Bu. Siap kelihatan, Ibu. R ya, tetap R ya. Program R kan yang kelihatan? Halo? Siap, ya, Bu. Ya. Siap Oke. ya, Bu. Kita ganti bukan tadi file yang kita buat sendiri, kita ganti pada yang sudah ada dari LMS. Ini kalau bisa kita bersihkan aja dulu biar nggak bikin bingung ya. Kita delete. Cara membersihkannya sebenarnya ada ya. Edit, kemudian clear console. Kita bersihkan dulu. Nah, kalau sudah bersih, kita ulangi sekarang dari awal ya. Kita copy, Ctrl C, kita paste di sini, Ctrl V, Enter. Nah, kita pilih yang kita download, bukan lagi yang kita buat sendiri. Yang kita download yaitu latihan latihan RAL. Nah, kita pilih kemudian open. Ya. Kalau sudah coba kita cek dengan fungsi dim. Ini enggak boleh huruf besar ya, harus huruf kecil. Dim. Tapi RAL-nya ini harus konsisten, jadi huruf besar semua. Dim RAL. Nah, ini udah betul. Jadi saya tadi salahnya kenapa kok mengkonversi Excel ke CSV. Padahal yang diperlukan adalah TXT atau text delimited gitu. Salahnya di situ. Oke, jadi ini sudah betul. Ada 28 dan 2 seperti ini. Ya. 2 itu artinya ada 2 kolom, perlakuan dan hasil. Kemudian jumlah datanya ada 28. Jadi 28 set. Perlakuan dan hasil ada 28 set. Artinya seperti itu. Oke, kita langsung, ini karena sudah betul, kita langsung menggunakan ANOVA. Ctrl C. Kita bawa ke program R, kemudian Ctrl V. Nih. ANOVA itu kita baru memasukkan rumus ya. Jadi ANOVA itu perhitungannya adalah dari AUF, hasil, perlakuan. Ini, seperti ini pokoknya formatnya. Kemudian untuk memunculkan hasil ANOVA-nya seperti apa, kita gunakan fungsi perintah ini. Summary ANOVA. Nah, ini tidak perlu kita ketik sendiri, kita copy aja, Ctrl C, kita alihkan ke sini, Ctrl V, Enter. Nah, ini hasilnya. Jadi perlakuan itu ada 7 tadi ya. Nah, ini derajat bebasnya atau degree of freedom-nya 6. Ini semuanya adalah bahasa dari analisis ragam. Ya. Yang kita perlukan itu adalah ini nilai kemarin kalau di Excel itu p-value, ya, bukan f-value ya, tapi ini p-value. Tapi kita sebenarnya nggak perlu membandingkan dengan alfa karena di R itu sudah langsung keluar bintangnya. Kalau keluar bintang seperti ini artinya perlakuan itu ada 7 perlakuan itu masing-masing signifikan berefek terhadap produksi susu harian sapi. Ya, kalau ada bintangnya. Jadi tiap-tiap perlakuan antibiotik itu menghasilkan perbedaan terhadap hasil susu sapi per hari. Itu.
Di sini ada tanda bintang. Artinya kalau tanda bintangnya itu 1, kalian bisa lihat di sini di kode signifikansi ya. Kalau bintangnya itu 3, itu artinya tingkat kesalahannya itu hanya 0,001, berarti berapa persen itu ya? 0,001 ya, atau tingkat kesalahannya hanya 0,1%. Jadi tingkat kesalahannya sangat kecil ya. Kalau bintangnya 3, nah itu kita sudah bisa langsung diberitahu oleh R bahwa kebenaran dari kesimpulan kita nantinya hanya mengandung 0,1% kesalahan ya. Jadi valid sekali ini kesimpulannya. Kalau kesalahan cuma 0,1%, berarti kan kecil sekali ya. Artinya kesimpulan itu valid, bisa dijadikan sebagai patokan. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ini hasilnya akan sama kalau kalian pakai Excel atau pakai analisa yang lain. Kalau pakai Excel, nanti yang keluar hanya angka-angka ini. Ya, hanya angka-angka ini. Tetapi bintangnya ini enggak keluar. Kalau pakai R itu bisa langsung keluar. Nanti bisa bintang 1. Kalau bintang 1 itu berarti kesalahannya 10%. Kalau bintang 2 kesalahannya gimana ini? Oh sorry, kalau bintang 1 kesalahannya 5%, kalau bintang 2 kesalahannya 1%. Ini kita bintang 3, artinya kesalahannya cuma 0,1%. Oke, ada pertanyaan? Lanjut, bisa lanjut? Ya, bisa, Bu. Bisa ya? Oke, ini yang saya bilang kemarin, ini semua bisa dilakukan di Excel kecuali tanda bintang ini. Tanda bintang kita harus memberikan manual ya, manual. Jadi kalau di Excel nanti 0,05 itu dianalisa sendiri. Kalau kalian mau 0,01 harus analisa sendiri, pakai alfa 0,01. Tapi kalau di R ini tidak perlu, jadi otomatis. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi R, yaitu untuk analisa lanjut atau post hoc yang kemarin ya. Post hoc itu nanti letaknya di mana? Ini di uji lanjut. Nah, di skrip ini sudah saya sediakan. Jadi untuk uji lanjut kita perlu memanggil fungsi di dalam program R yang namanya agricolae. Nah, ini tinggal kita copy aja. Ctrl C, kita copy ke sini. Ctrl V. Library agricolae ini biar bisa uji lanjut. Kemudian kita enter. Ini mau dipanggil agricolae-nya. Oke ya. Kalau sudah selesai memanggil agricolae, ini sudah ada peringatan agricolae ini versi ini. Nah, kemudian kita bisa lakukan uji lanjut dengan skrip seperti berikut ya. LSD itu adalah salah satu jenis uji lanjut yang paling simpel, LSD test ya. Ini Ctrl C, kemudian kita paste ke sini, Ctrl V. Nah, kemudian kita enter. Jadi ini adalah kira-kira perintahnya seperti ini. Lakukan uji lanjut pada hasil ANOVA dengan yang dibandingkan itu adalah perlakuan untuk mencari perlakuan yang terbaik ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi R itu langsung menghitungkan kita. Yang pertama adalah rata produksi susu dari masing-masing penggunaan antibiotik ya. Untuk asutrin, antibiotik asutrin itu hasil susunya 2,12 liter per hari. Untuk DDT rata susu yang dihasilkan 2,55 dan seterusnya. Yang paling bagus yang mana? Kalau dilihat rata hasil susunya dari penggunaan antibiotik, kalau sama sekali tidak diobati, itu hasil susunya 1,31 liter per hari.
Ini langsung dihitungkan ratanya sama R. Ya. Yang paling bagus yang mana? Kalian sudah bisa lihat sebenarnya dari share screen saya. Yang paling bagus yang mana? DM2 ya. Yang paling bagus DM2. Ini yang paling atas ini. Nah, di R itu hasil uji lanjutnya adalah berupa pemberian notasi ini. Ada A, ada AB, ada BC, ya. Ini artinya apa? Artinya secara statistik itu terdapat grading, Grading itu ya pemisahan mutu ya. Ada mutu A, ada mutu B, ada mutu C, sampai dengan mutu D. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini grading. Untuk yang termasuk di grade A itu adalah penggunaan antibiotik DM2 dan DDT. Jadi penggunaan dua jenis antibiotik ini termasuk pada grade A atau mutu A, menghasilkan produksi susu yang paling baik. Ya. Kemudian ya penggunaan DDT dan asotrin dan juga DM1 itu selisihnya tidak terlalu besar, sehingga sama-sama berada juga di grade B. Selain juga ada yang jadi dia itu main dua kaki gitu, karena selisihnya itu tidak terlalu besar. Kalau main di dua kaki artinya seperti apa? Ya, misalnya ini DDT ini notasinya A dan B, jadi dia sekaligus masuk grade A, juga masuk sekaligus grade B. Nah, artinya apa? Artinya kalau antibiotik DDT itu kita aplikasikan kepada ternak yang kena mastitis ya, kadang-kadang ya hasil susunya itu bisa masuk grade A, kadang-kadang juga bisa masuk grade B gitu loh. Tetapi kalau kita gunakan antibiotik DM2 itu tidak ada kadang-kadang. Jadi sudah pasti kalau diobati dengan antibiotik DM2 produksi susunya akan masuk di grade A. Ya. Meskipun itu kalian terapkan ke 10 sapi, kemudian ke 100 sapi, semuanya akan menunjukkan hasil berada di grade A. Itu arti dari notasi-notasi ini, ya. Kemudian kalau tidak dilakukan perlakuan atau kontrol itu produksi susunya masuk di grade D atau yang paling jelek. Sama seperti pemakaian antibiotik DIM-KNAP ya. Kadang-kadang kalau kita pakai antibiotik DIM-KNAP ada sapi yang produksinya bisa masuk grade C, tetapi kadang-kadang juga masuk grade D, artinya sama seperti kontrol. Nah, kira-kira seperti itu. Hasil dari membaca hasil uji lanjut. Gimana kira-kira? Cukup membagongkan? Lumayan ya. Enggak, sebenarnya ini sederhana banget. Ya. Jadi kalau dengan R itu sudah langsung ketemu notasi ini. Jadi kita tahu mana grade yang paling bagus. Nah, kira-kira sekarang pertanyaan saya, kalau sudah ketemu notasi ini, manfaatnya apa? Coba. Kalau sudah ketemu antibiotik ini masuk grade A, antibiotik ini masuk grade B, manfaatnya apa? Ada yang bisa sampaikan? Silakan. Iya, siapa ini? Suaranya kecil. Karolus, Bu. Karolus, ya silakan Karolus. Berdasarkan hasil yang di data R ini, kesimpulannya DM2 itu lebih tinggi, Bu. Jadi manfaatnya lebih bagus yang mana? Misalnya antibiotik, Bu. Iya, terus kalau kita bawa ke dunia peternak secara umum, bagaimana?
penggunaan antibiotik lebih bagus, Bu. Antibiotik yang merek apa? DM2, Bu, yang Iya. Jadi kita bisa, baik, terima kasih Karolus. Kita bisa memberikan rekomendasi, itu yang paling penting. Ya. Jadi dari berbagai macam antibiotik yang mungkin harganya berbeda-beda di lapangan, kemudian efektivitasnya juga berbeda-beda, kita bisa memberikan rekomendasi yang tepat, mana yang harus dipakai untuk menanggulangi suatu penyakit. Nah, itu manfaatnya. Oke, bisa dipahami ya, insya Allah. Siap, bisa Ibu. Oke. Baik, mungkin untuk yang lain, rancangan acak kelompok, kemudian apa? Oh ya, satu lagi sebelum saya akhiri, mungkin nanti yang rancangan acak kelompok, kemudian rancangan acak lengkap faktorial, ya. Kemudian rancangan acak kelompok faktorial itu kalian bisa praktekkan sendiri, ya, karena semua skrip sudah saya berikan dan file TXT-nya juga sudah saya berikan. Jadi kalian tinggal coba-coba sendiri. Nah, yang saya ingin praktekkan terakhir tadi yang kita lewati ya, yaitu ini gambar box plot, ya. Coba gambar box plotnya ini kita akan lakukan perintah untuk membuat gambar box plot. Ctrl C. Kita masukkan ke program R. Ctrl V. Ini kayaknya kalau apa namanya kurungnya 2 kayaknya nanti error. Jadi coba saya hapus 1, kemudian enter. Nah, ini gambar box plotnya. Kalian bisa lihat, ya. Jadi kalau kita pakai R itu penyajian data kita akan jauh lebih menarik dan lebih komplit, ya. Ini kita sudah dibuatkan gambar grafiknya. Muncul nggak di layar kalian ada box plot? Siap, ada Bu. Muncul? Enggak? Betul, Bu. Halo, gimana? Siap muncul, Bu. Muncul ya. Oke. Artinya apa ini kok ada kotak-kotak kayak ini ya, kayak suntikan ya, kayak spuit ya. Artinya itu gini, untuk yang kotak, luas kotak itu menunjukkan variasi atau menunjukkan ragam. Semakin besar kotak berarti variasinya semakin besar, ya. Ini bisa kita lihat ya, perlakuan yang terbaik. Ini Asotrin. Oh, ini perlakuan yang terbaik DM2. Nah, perlakuan yang terbaik DM2 itu kita lihat di sini kotaknya itu posisinya paling atas. Artinya dari segi hasil dia paling bagus ya, karena paling atas. Tetapi sebenarnya variasinya lumayan besar ya, kotaknya besar. Yang variasinya kecil itu dimbum dan apa ini? Yang dimbum, dimknap ya. Ini yang paling kecil. Ya, kita bisa melihat variasi dari tiap-tiap data. Kemudian yang apa namanya? Garis apa? Tebal. Garis tebal ini adalah rerata, menunjukkan rerata. Jadi misalnya Asotrin ini garis tebalnya silakan dicek aja di sumbu Y. Berarti ini reratanya sekitar 2,3 Asotrin. Benar enggak sih 2,3? 2,128 padahal ya. Ya ini kira-kira ya. Jadi garis tebal ini menunjukkan rata. Ini yang 2,5 apa ini? DDT 2,5. Ratanya ada di sini, tebal ini. Kemudian untuk
DM2 ini ratenya 2,67 ya. Kalau kita urutkan dari titik tebal ini ke sumbu Y itu sekitar 2,7. Jadi artinya seperti itu untuk garis tebal. Kemudian ini apa yang paling atas ini? Garis tipis paling atas ini adalah nilai pengamatan maksimum. Hasil pengamatan maksimum dari perlakuan DM2. Hasil perlakuan maksimum itu sekitar 3,4 mungkin ya. Nanti coba dicocokkan dengan datanya. Kemudian yang garis bawah itu adalah hasil pengamatan minimum. Itu. Jadi ini langsung lengkap ya. Dari satu grafik kita sudah bisa melihat ragam, bisa melihat nilai tengah atau rata, kemudian bisa melihat nilai max, bisa melihat nilai min gitu. Itu dengan box plot ya. Dari satu grafik itu sudah terbaca macam-macam. Itulah kenapa saya lebih suka menggunakan R meskipun memang awal-awal itu pasti banyak errornya, apalagi kalau kita sudah lama tidak menerapkan ya. Makanya di sini saya berikan file yang sudah betul sehingga nanti kalian tidak perlu ketik sendiri. Tapi nanti pada saat kalian mengkonversi data-data ini ya ke dalam hasil penelitian yang kalian lakukan sendiri. Nah, itu nanti kalian bisa tinggal merubah angkanya atau merubah perlakuannya ini. Jadi formatnya sama, tetapi tinggal merubah angka atau merubah perlakuan. Ya. Mungkin nanti untuk merubahnya seperti apa nanti bisa kita praktekkan ya. Atau gini aja, coba untuk minggu depan kita bisa praktekkan yang modifikasi. Syaratnya kalian harus sudah punya data sendiri. Coba ini minimal untuk yang RAL. Jadi kalian selama ini praktek itu punya perlakuan enggak di PWMP itu? Apakah semuanya sama? Ada perlakuan pakan barangkali atau ada perlakuan pengobatan? Kemudian ada hasilnya yang bisa diukur. Kira-kira punya enggak contoh data yang bisa kita praktekkan? Ada yang bisa jawab kira-kira? Enggak punya ya, kayaknya ya, karena semua diem. Ada enggak kira-kira yang bisa punya data perlakuan gitu? Kalau tahun lalu kakak kelas kalian itu punya data. Jadi ada Bu Fitri itu mengeset praktikum sekaligus penelitian gitu. Jadi ada yang diberi pakan indigo vera, ada yang diberi pakan campuran apa gitu, kemudian dihitung bobot pertambahan bobotnya. Nah yang sekarang ada nggak kalian melaksanakan itu kira-kira? Silakan perwakilan barangkali bisa menjelaskan. Di Agrina itu seperti apa? Apakah kalian hanya melakukan PWMP saja atau sekaligus melakukan eksperimen? Bisa diuraikan. Silakan, ayo perwakilan barangkali. Ini kan saya nggak tahu yang kalian lakukan PWMP itu. Memang hanya fokus di produksi apa eksperimen gitu. Bu Fitri apa sempat mengeset praktek yang sekaligus juga penelitian? Bisa dibantu biar saya punya gambaran? Saya mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Mungkin belum, Bu. Untuk Bu Fitri belum mengeset seperti itu. Fokus terhadap produksi untuk PWMP, Bu. Iya, jadi belum ada inovasi ya. Inovasi di bidang produksi gitu. Jadi misalnya mungkin ketemu cara penggemukan atau rekomendasi penggemukan yang paling cepat pakai apa gitu. Kemudian dibandingkan dengan konvensional gitu, belum ada seperti itu ya, Bu Fron? Belum, Bu.
Oh iya ya, baik. Kalau memang seperti itu, atau gini saja, barangkali nanti minggu depan silahkan kalian cari ya contoh data-data penelitian di bidang peternakan yang menggunakan RAL. Artinya hanya menjadikan perlakuan sebagai sumber perbedaan ya yang RAL. Jadi coba minggu depan cari data penelitian di bidang peternakan yang menggunakan rancangan acak lengkap. Coba kalau ini kalau tidak apa ya sekitar mungkin bisa 4 atau 5 data gitu. Maksud saya 4 atau 5 topik penelitian dengan data yang lengkap. Bisa kira-kira minggu depan. Mungkin kalian bisa berkelompok ya. Silahkan dibuat kelompok, kemudian ini kelompoknya kalau saya bagi 4 gitu atau kita bagi 6 sama seperti yang dulu. Yang penugasan membuat infografis. Ya, sama saja seperti kelompok penugasan infografis. Coba tiap-tiap kelompok itu mencari data yang bisa kita praktekkan berasal dari penelitian bidang peternakan yang menggunakan rancangan acak lengkap. Nanti tiap-tiap kelompok harus beda ya datanya, biar seru gitu. Kalau sama nggak seru. Bagaimana, bisa dipahami kira-kira? Kita nanti akan praktekkan langsung bagaimana modifikasinya kalau menggunakan contoh data yang berbeda. Saya kira itu perlu karena nanti kan kalian dapat rumus, tapi nanti jangan-jangan cara memodifnya kalian nggak tahu gitu. Oke ya, gitu ya. Halo. Ya, Bu. Ya, baik, kelompoknya sama seperti kelompok infografis. Nah, nanti pengumpulannya tidak perlu lewat LMS, pengumpulannya langsung saja di grup WA kita. Kira-kira sekarang hari Kamis, kalau bisa dikumpulkan hari maksimal ya, maksimal hari Rabu minggu depan. Ini libur ya kalian ya, minggu depan? Siap, Bu. Ya, iya libur, Bu. Oke, baik. Ya, karena libur, waktunya jadi lebih panjang. Liburnya sampai tanggal berapa? Siap tanggal 2, Ibu. Baik, kalau seperti itu, tanggal 2 Januari ya? Siap, Bu. Oh, libur setahun ya, enak ya? Oke, kalau begitu saya tunggu pengumpulan datanya maksimal tanggal 31 Desember. Melalui grup WA saja ya. Itu untuk pengisi liburan kalian. Ya, nanti biar meskipun pulang tetapi tidak lost contact dengan temannya, tetap bisa diskusi dengan anggota kelompoknya. Oke, saya kira itu untuk kuliah kita pagi ini. Saya minta nanti kalian bisa praktekkan dari contoh data yang sudah ada dan contoh rumus yang sudah saya berikan. Mohon maaf tadi di awal saya salah langkah ya, yang kita praktek bareng tadi sebenarnya bukan CSV tetapi TXT yang benar. Tab delimited, bukan koma delimited. Itu kuncinya ya. Nanti akan coba kita ulang lagi menggunakan data kalian sendiri. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Siap cukup, Bu. Siap cukup, Bu. Baik, kalau begitu nanti kalian bisa pelajari lagi tutorialnya melalui link YouTube yang akan saya, kayaknya hari ini belum bisa saya upload ya, mungkin 2 hari lagi baru akan saya upload di LMS atau di YouTube. Baik,
Saya kira itu. Terima kasih perhatiannya. Kemudian juga saya sangat mengapresiasi kalian sudah download ya, download R. Ini sebenarnya sangat menarik ya, tapi memang karena kita belum familiar jadi terlihat sulit ya. Sebenarnya ini komunitas R itu banyak sekali. Kalau kalian ada mungkin pernah tahu ada grup WA atau kemudian link komunitas yang ada di Facebook, ini banyak sekali diskusi-diskusi tentang R, karena R ini sifatnya itu terbuka, jadi semua orang bisa menyumbangkan di situ. Tinggal kita paham nggak bahasa mesin atau bahasa algoritma. Mungkin di antara kalian yang milenial ini kan ada yang suka utak-atik gitu ya, ada yang hobi coding-coding gitu ya. Nah, itu mungkin bisa difasilitasi di R. Mungkin Hendrikus dan Carolus kayaknya ya. Sebenarnya bekerja di perkodingan itu lumayan ya ininya. Gajinya lumayan. Itu kalau kita menguasai teknologi. Ya, begitu. Kalau tidak ada respon, saya akhiri kuliah kita pagi ini. Terima kasih perhatiannya. Salam sehat selalu. Jangan bosan-bosan untuk belajar statistik terapan. Itu pesan saya. Selamat berlibur juga ya. Dan selamat mempersiapkan perayaan Natal. Mungkin bagi yang merayakan. Selamat bertemu kembali dengan keluarganya bagi yang mudik. Bagi yang tidak mudik, semoga ini bisa menjaga kegiatan BWMP-nya dengan baik, bisa dapat untung yang banyak, sehingga nanti bisa menjadi pengalaman berwirausaha bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri rekam. Amin. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.